Kalau kita disertai oleh Tuhan, saudara, maka Tuhan akan membuat apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Bukan hanya pekerjaannya yang diberkati oleh Tuhan, tetapi tempat di mana dia bekerja, tempat dia di mana dia berusaha, dibuat Tuhan berhasil. Tanah yang gersang sekalipun, kalau Tuhan menyertai dia di situ, maka ia mengubah tanah yang gersang menjadi tanah yang bermata air. Perusahaan yang sudah mau bangkrut sekalipun, saudaraku, kalau ada anak Tuhan di sana, kalau ada orang yang disertai Tuhan di sana, maka perusahaan itu berubah dari bangkrut menjadi bangkit, menjadi berhasil. Alkitab mencatat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Katakan amin. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kemanapun kita pergi dan berada, maka kita tidak pernah takut, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita akan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil dari Kejadian pasal 39. Kita langsung saja membuka firman Tuhan. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-39, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya baca ayat yang pertama dan Bapak Ibu nanti baca bergantian sampai ayat 6, ayat 1, demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sama-sama. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Sampai di situ. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan ini saya memberikan judul khotbah ini, disertai oleh Tuhan. Dalam Warta Jemaat juga sudah disampaikan, sudah ditulis khotbah ini, yaitu disertai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari pribadi yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah anak dari Yakub, dan anak ini lahir di masa usia tuanya dari Yakub. Artinya anak ini lahir di usia tua. Nah, sehingga kalau saudara baca mulai dari ayatnya pasal yang ke-37, di situ dikatakan bahwa Yusuf ini begitu dikasihi oleh ayahnya. Berbeda dengan anak-anak yang lain. Kasihnya kepada Yusuf ini
Saudaraku, kasih orang tuanya membuat dia menjadi pribadi yang cengeng. Ya, bisa saya katakan apa-apa tukang melapor. Ya, kalau saudara baca pasal yang ke-37, ya, dalam pasal yang ke-37 di sana dikatakan bahwa adapun Yakub ia diam di negeri pegunungan ayahnya, penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Perhatikan, Yusuf ini masih muda, umur 17 tahun, biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha, anak dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ini tukang lapor ini. Yusuf ini, saudaraku, memang dikatakan dalam ayat selanjutnya nanti bahwa Israel, ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Ya, sebab Yusuf inilah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah. Perhatikan, di sini kita belajar bahwa ada membeda-bedakan di antara anak-anak. Ya, anak-anak Yusuf Yakub ada 12, tetapi spesial ini Yusuf. Ya, spesial sehingga bapaknya membuat jubah yang maha indah, berbeda dengan anak yang lain. Dan kemudian saudaraku, Yusuf ini ada di tengah-tengah keluarganya yang serba nyaman. Ya, apa-apa lapor sama bapaknya. Pak, ini tadi gini-gini si Ruben, gini si Yehuda, gini si Dan, Naftali, dan semuanya dilaporkan. Ya, tetapi saya tidak fokus di situ. Alkitab berkata tadi bahwa dalam ayatnya yang kedua, Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf ini, saudaraku, disertai oleh Tuhan, walaupun dia sudah dimasukkan ke dalam sumur kosong, kemudian dijual kepada orang Ismail, kemudian orang Ismail menjual lagi menjadi budak Potifar, kemudian dia bersalah, kemudian dipenjara. Tetapi sepanjang hidup Yusuf ini, Alkitab mencatat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Ayat 2 ini mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau kita disertai oleh Tuhan, saudara, maka Tuhan akan membuat apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Saudara mau berhasil, minta supaya Tuhan menyertai. Yusuf ini bukan saja hanya berhasil pekerjaannya, tapi coba lihat ayatnya yang ketiga. Perhatikan ayat 3 ini, pasal 39. Ya, ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Bukan saja hanya dia merasa disertai oleh Tuhan, tetapi orang lain juga melihat bahwa ini memang betul-betul disertai Tuhan. Itu nampak dari sikapnya, dari penampilannya, dari dikatakan ayat berikutnya nanti manis sikapnya dan elok parasnya. Sikapnya bagus, saudaraku, sikapnya baik. Itu salah satu ciri atau tanda orang disertai oleh Tuhan. Bukan saja hanya dia merasa disertai, tetapi orang lain juga termasuk tuannya melihat. Dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil. Siapa yang membuat berhasil? Tuhan. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, namanya pembantu, budak. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Dia mungkin nyuci piring atau menyapu, ngepel, membersihkan. Atau mungkin disuruh sana, suruh sini. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Saudara, apa kuncinya? Disertai oleh Tuhan. Bukan kita yang membuat usaha kita berhasil.
Bukan kita yang membuat pekerjaan kita berhasil, tetapi Tuhan. Seperti Yusuf ini, Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Kalau saudara ada di dunia bisnis, bisnis saudara akan diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyertai. Kalau saudara sebagai seorang petani, pertanian saudara akan dibuat Tuhan berhasil. Kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan atau sebagai karyawan, maka bukan saja hanya saudara yang berhasil, perusahaan itu juga dibuat berhasil oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, coba belajar ayat-ayat yang keempat. Coba perhatikan. Ya. Dikatakan ayat keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, kita baca sama-sama ayat 5 ini. 1, 2, 3, ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Terus Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sampai di situ. Bukan hanya pekerjaannya yang diberkati oleh Tuhan, tetapi tempat di mana dia bekerja, tempat dia di mana dia berusaha, dibuat Tuhan berhasil karena Yusuf. Tidak koma dibuat Tuhan berhasil sampai di situ, tetapi karena Yusuf. Saya mempelajari dan saya coba belajar dari pribadi Yusuf ini. Sepanjang hari, sepanjang minggu, saya coba renung-renungkan. Kenapa Yusuf itu begitu berbeda? Dia begitu spesial di mata Tuhan. Kenapa dia disertai oleh Tuhan? Tentu kita pagi hari ini mau supaya pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tetapi bagaimana supaya apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil? Orang yang disertai oleh Tuhan, maka dimanapun dia berada, tempat itu akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Tanah yang gersang sekalipun, kalau Tuhan menyertai dia di situ, maka ia mengubah tanah yang gersang menjadi tanah yang bermata air. Perusahaan yang sudah mau bangkrut sekalipun, saudaraku, kalau ada anak Tuhan di sana, kalau ada orang yang disertai Tuhan di sana, maka perusahaan itu berubah dari bangkrut menjadi bangkit, menjadi berhasil. Katakan amin. Ya. Ternak yang mungkin orang berkata udah banyak penyakit, banyak hama, banyak virus dan lain sebagainya. Kalau orang yang disertai oleh Tuhan, maka ternak-ternak yang kita kerjakan, yang kita pelihara juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Itu kuncinya. Ya. Saya sangat kagum dengan pribadi Yusuf ini. Bukan saja karena dia berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir, tetapi saya tertarik dengan ayat-ayat ini bahwa apa saja yang dikerjakannya, apa saja yang diperbuatnya, bahkan di mana dia berada, rumah orang Mesir itu dibuat Tuhan berhasil. Kalau orang anak-anak Tuhan disertai oleh Tuhan, saudara ada dimanapun, saudara ada di tempat yang sulit sekalipun, maka Tuhan bisa mengubah tempat yang sulit itu menjadi tempat yang berhasil. Haleluya. Mungkin orang berkata kepada saudara, nggak mungkin, nggak bisa. Mungkin orang berkata, tidak mungkin berhasil lagi. Tapi kalau engkau disertai oleh Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi dunia, itu mungkin karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Nah, bila kita disertai oleh Tuhan, pertama dari ayat yang kedua ini tadi kita belajar bahwa Tuhan membuat kita berhasil dalam pekerjaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apa dampaknya kalau kita disertai oleh Tuhan? Yang kedua, coba kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mari kita baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak
takut bahaya, sebab engkau besertaku. Terus, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Katakan amin. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Bayang-bayang maut. Apa itu lembah kekelaman? Lembah yang begitu mengerikan. Lembah kekelaman itu artinya tempat yang tidak ada keamanan, tidak ada kedamaian di sana. Tapi Alkitab mencatat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Katakan amin. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kemanapun kita pergi dan berada, maka kita tidak pernah takut. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Beberapa waktu yang lalu kita diramaikan dengan begal. Sampai ada orang yang tidak mau ibadah malam, bukan di sini tapi di tempat lain. Katanya kenapa? Diliburkan semua ibadah malam. Waduh, saya bilang gereja kok mengalami ketakutan ya. Padahal ada jaminan. Soal kematian itu di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Hanya kita jangan mencobai Tuhan. Contoh mencobai Tuhan. Sudah tahu ada kumpulan begal di situ. Kita lewat. Ya. Atau mungkin kita cari-cari begal. Kita mau adu jotos dengan dia. Jangan. Itu namanya cari pencobaan. Tetapi kalau kita memang melakukan aktivitas kita sehari-hari tanpa kita ada rasa takut. Pokoknya saya mau ibadah, saya mau ke gereja, saya mau kerja. Saya percaya Tuhan ada bersama saya, maka kita tidak pernah takut. Pemazmur berkata, saudaraku, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yang kedua, orang yang disertai oleh Tuhan tidak akan pernah takut. Katakan sama-sama, tidak takut. Haleluya. Orang yang disertai Tuhan tidak takut apapun. Tidak takut dan tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi besok. Tidak pernah takut akan ada pergumulan, ada masalah, ada hal-hal yang menakutkan, saudara. Orang yang disertai oleh Tuhan, termasuk para virus-virus. Orang yang takut dan disertai oleh Tuhan tidak takut dengan virus. Termasuk penyakit. Termasuk juga mungkin dalam usaha dan pekerjaan tidak takut adanya bangkrut. Kenapa? Karena Tuhan kalau bersama dengan kita, ingat tadi yang pertama, apapun yang kita kerjakan, kita tanam bawang, kita tanam cabai, kita tanam padi, semuanya berhasil. Katakan amin. Kuncinya apa? Disertai oleh Tuhan. Kalau kita disertai oleh Tuhan, saudaraku, maka kita tidak pernah takut. Yang ketiga, apa akibatnya kalau kita disertai oleh Tuhan? Mazmur 60 ayatnya yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dengan Allah kita akan, ulangi. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dalam terjemahan lama, ada yang bawa handphone, coba cari TL di situ. Ada terjemahan lama. Di sana dikatakan bahwa serta dengan Allah. Ya. Betul? Ya, dalam terjemahan lama dikatakan di situ bahwa serta dengan Allah. Artinya
bersama dengan Allah, atau dalam kata kalimat ini, dengan Allah, bersama dengan Allah, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Katakan amin. Orang yang disertai oleh Tuhan dalam poin yang ketiga ini akan melakukan perkara-perkara besar, akan melakukan hal-hal yang ajaib, akan melakukan perkara-perkara yang tidak terselami. Harusnya sebagai orang Kristen tidak hanya sekedar datang ke gereja, ibadah dan lain sebagainya, tetapi sebagai orang Kristen yang punya Allah yang besar, maka dia juga harus mengalami, bahkan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya, yang mustahil mungkin bagi manusia, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu adalah hal yang besar yang kita lakukan. Harusnya orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, melakukan perkara-perkara yang besar. Kenapa Bapak Ibu? Yesus sendiri pernah berjanji bahwa kamu suatu saat akan melakukan jauh lebih besar dari yang kulakukan. Ya. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu juga bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang pernah kulakukan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Coba buka sama-sama dan kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 12. Sudah dapat? Kita baca 1, 2, 3. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Terus bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Terus sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus sendiri yang berkata bahwa kamu ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa itu? Mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan saudara, murid-muridnya jauh lebih besar, lebih dahsyat lagi yang mereka kerjakan daripada yang dikerjakan Yesus. Contohnya apa? Paulus dengan sapu tangan saja, sapu tangan. Ya. Maka orang yang sakit bisa disembuhkan. Apalagi bayangan Petrus dan Yohanes. Orang-orang sakit disuruh berdiri, duduk di pinggir jalan. Dan bayangan Petrus dan Yohanes, bayangan saja lewat. Ada ayatnya, baca baik-baik. Bayangan saja lewat, maka apa yang terjadi? Orang-orang yang sakit di pinggir jalan jadi sembuh. Yesus tidak pernah melakukan hal itu. Artinya apa? Murid-murid lebih besar, lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan mereka, saudaraku. Apakah hal ini hanya terjadi di zaman awal perjanjian baru? Apakah hal ini hanya dikhususkan kepada murid-murid yang pertama? Saya rasa tidak. Hari-hari ini juga Tuhan bisa memakai siapapun. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, Andi Simon, yang sekarang ini lagi terkenal melalui karunia kesembuhan yang luar biasa. Ya, kesembuhan mujizat terjadi. Asal dia berdoa, ribuan orang kumpul di situ. Asal keluar rumah sudah banyak orang berkumpul di situ. Dari berbagai etnis, dari berbagai latar belakang, dari berbagai agama. Hal-hal yang besar. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Saudara mau melakukan perkara-perkara besar? Hanya satu kuncinya. Izinkan Tuhan menyertai hidup saudara. Seperti Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat, dibuat Tuhan berhasil. Rumah orang Mesir itu saja diserahkan semuanya dalam kekuasaan Yusuf. Atur semualah, ya kan? Ladangnya, ternaknya,
Semua mungkin para pembantu. Namanya Potifar itu seorang tokoh, seorang negarawan. Ya. Dan itu saudaraku pasti banyak orang-orang yang kerja sama dia. Diangkatlah ini Yusuf sebagai kepala pembantu, sebagai kepala asisten rumah tangga sekarang ini. Ya. Saudaraku, sehingga apa saja itu harus keputusan Yusuf. Kecuali tuannya Potifar dan istrinya. Ya. Semua dalam kekuasaan Yusuf. Yusuf yang mengatur. Ya. Dan akhirnya nanti saudaraku ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi wakil dari Firaun, saudaraku, apa yang terjadi? Semua juga kekuasaan di negara Mesir itu, di negeri Mesir itu, di tanah Mesir itu ada di dalam kekuasaan Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan membuat berhasil apa saja yang dikerjakan. Kita belajar. Dan yang ketiga ini tadi, apa saja kita kerjakan bukan saja hanya berhasil, tetapi kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang keempat, apa kira-kira dampaknya kalau kita disertai? Mazmur 62. Mazmur 62, kita akan baca ayatnya yang kedua. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Terus, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Terus, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang keempat, kalau kita disertai oleh Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami ketenangan. Kita mengalami ketentraman dalam hidup ini. Hari-hari ini banyak orang mencari damai. Maka muncul satu lagu. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang sakit, saudaraku, berbulan-bulan bahkan bertahun, karena dia tidak punya damai. Ya. Ada orang mau bayar pelawak supaya dia bisa tenang, bisa bersukacita. Itu bayar pelawak itu puluhan juta sekali nampil, Bapak Ibu. Padahal sesudah nampil sudah itu udah selesai. Kenapa? Orang butuh hiburan, orang butuh ketenangan. Banyak orang refreshing kemana-mana, ke tempat yang tenang, damai. Di tepi pantai, di tepi danau, di hutan. Ada orang, saudaraku, lebih senang tinggal di hutan. Orang mencari ketenangan hari-hari ini. Mereka lupa bahwa hanya dekat Allah kita bisa mengalami ketenangan. Ketika kita sedang gundah gulana, ketika kita sedang punya persoalan yang bertubi-tubi, begitu kita menghadapi masalah yang begitu berat, hanya satu saja solusi. Kita dekat dengan Tuhan, berlutut dan berdoa di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan akan memberi damai dan ketenangan kepada kita. Amin. Tapi ketika engkau punya masalah, punya persoalan, engkau merindu mencari ketenangan, masuklah ke kamar, kata firman Tuhan. Tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Dan di sana engkau akan mengalami ketenangan. Di sana engkau akan mengalami ada damai sejahtera. Damai itu, saudaraku, sekalipun kita ada di tengah-tengah goncangan, ia tetap merasa tenang dan nyaman. Sekalipun sekelilingnya sedang mengalami gejolak, sedang mengalami persoalan, masalah, ada virus, ada ketakutan, ada kekhawatiran di dunia ini, di sekitar kita. Tapi kalau kita mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan, seakan-akan itu semuanya, saudaraku, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, nggak ada lagi masalah. Kita aman, kita ada di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan.
Sering saya gambarkan damai itu ibarat seekor burung, saudaraku, yang sedang bertengger di dalam gunung batu di tengah-tengah lautan atau samudra luas. Ia sedang membuat sarang di dalam batu itu. Gelombang yang sebesar apapun di sekitar gunung batu itu di tengah laut, dia nggak merasa takut. Ada yang melindungi dia. Ada yang menjaga dia. Dia merasa damai. Itulah namanya damai. Sekalipun sekeliling kita, sekalipun di sekitar kita ada kekacauan, ada huru-hara, ada begal, ada ketakutan, ada virus, ada penyakit yang menular. Apapun itu yang terjadi, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita tetap merasa damai. Ada nggak ada uang, ada nggak ada happy, tetap dia merasa tenang. Saudara pernah merasakan hal itu di tengah-tengah kesulitan? Saudara, anak-anak semua serba minta. Mak, jajan. Mak, makan. Ya, mak, beli ini, beli itu. Uang sekolah, uang ini, uang itu. Semua minta. Ya kan? Apa yang mau dikasih? Udah habis semuanya, gak ada lagi. Tapi kalau ada di dalam Tuhan, sekalipun kita nggak punya apa-apa, bahkan habis semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Orang yang disertai oleh Tuhan, dia tetap merasa aman, dia tetap merasa tenang, dia tetap merasa nyaman. Karena dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kita harapkan, jauh lebih besar dari yang kita doakan, saudaraku. Kenapa? Itu adalah jaminan bagi mereka yang disertai oleh Tuhan. Tapi ada orang sikit-sikit ngeluh, sikit-sikit ngeluh, sikit-sikit, saudaraku, khawatir kok sikit-sikit, sekalian banyak. Saudara, di rumah kami ada 2 orang kuliah, dan itu tiap semester harus dibayar. Ada 1 anak yang masih sekolah. Secara manusiawi sulit, benar. Tapi apakah itu membuat kita menjadi khawatir, tidak tenang? Tidak. Dalam pengalaman, kapan perlu, di situ Tuhan cukupkan. Kalau lagi waktunya dibayar, kita akan sedih, Tuhan sediakan. Beberapa waktu yang lalu ada tamu di sini, ada 7 orang, ada ustadz tinggal di Pastori seminggu lebih, ya, ngantar ke Brastagi, ngantar kemana, makan, minum, semuanya di waktu yang sama. Saya lagi nyetir mobil mau ngantar kembali ke Pastori, mengantar hamba-hamba Tuhan ini, para ustadz-ustadz yang tinggal di gereja. Telepon dari kampus, Pak, terakhir malam ini terakhir jam 12, harus dibayar, kalau tidak maka tidak bisa dilanjut anak Bapak. Oh iya, didengar oleh orang yang ada di mobil itu, saudaraku. Mereka juga jadi prihatin. Mereka bilang, waduh, gimana itu Pak? Saya bilang, tenang. Aku nyanyi di situ lagu yang sering kita nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar. Terus, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Malam itu juga secara manusiawi saya ciut. Aduh,
Ini lagi butuh-butuh, ada tamu ini. Sampai di rumah, ku bukalah dompetku. Nggak ada selain KTP, kartu pendeta, SIM A, SIM C, kemudian apalagi STNK saja. Tapi aku berkata, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Tidak pernah takut. Paginya ngobrol biasa dengan tamu-tamu. Sepertinya seakan-akan gak ada masalah. Seakan-akan gak ada persoalan. Dan memang gak ada. Saya gak tahu ternyata malam itu anak saya Joshua sudah selesaikan. Sudah dibayar dan malam itu juga bagaimana caranya saya juga gak tahu. Saya hanya berkata, Tuhan pasti mengadakan. Paginya orang tamu-tamu itu bertanya, gimana Pak, gimana Pak? Aman, saya bilang aman. Padahal di hati saya, aduh, ini lagi butuh-butuh, ini ada tamu. Ada hamba-hamba Tuhan, mau kasih makan, mau ngantar ke sana pakai minyak. Kemarin saudaraku, ke air hitam lah, ke beras tagi lah. Wow. Saudaraku, tetapi kalau kita disertai oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Aku tenang. Aku merasa damai. Dan tidak dibuat-buat. Ketenangan yang saya miliki, ketenangan yang kita miliki. Ketika badai datang, ketika persoalan datang, itu bukan ketenangan yang dibuat-buat. Itu namanya munafik. Tetapi ketenangan yang dari Tuhan, betul-betul kita merasa damai, betul-betul kita merasa aman, benar-benar kita merasa tentram, ada damai, sejahtera, ketenangan yang bukan diciptakan oleh manusia. Benar-benar di hati ini, terima kasih Tuhan, Engkau memberi ketenangan di hati saya. Dan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Hanya kita dapat ketika kita berdoa, berlutut dan dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya seringkali saya katakan sebagai gembala, ketika engkau punya masalah dan persoalan yang begitu berat, jangan datang kepada manusia. Datang berdoa kepada Tuhan, sebab Dia yang sanggup memberi ketenangan kepada saudara. Dan Dia memberikan jaminan dalam hidupmu. Hanya itu jalan dan solusinya. Amin saudara. Nah, bagaimana kita, masalahnya sekarang, apa cara dan bagaimana caranya supaya kita disertai oleh Tuhan? Kita akan coba baca dulu, ada satu pribadi yang luar biasa dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. 1, 2, 3, ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Terus tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita belajar dari Daud yang selalu juga disertai. Selain dari Yusuf, Daud adalah pribadi yang disertai terus oleh Tuhan dalam peperangan, ya, melawan Goliat. Itu bukan karena Daud hebat, bukan karena pandainya Daud, bukan karena kekuatan Daud maka dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Tetapi karena Alkitab berkata, Allah menyertai Daud. Allah ada bersama Daud. Maka dikatakan dalam ayat yang barusan kita baca, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana supaya kita disertai oleh Tuhan? Kuncinya adalah kita berkenan di pemandangan Tuhan. Dalam Alkitab hanya 2 orang yang Alkitab langsung katakan Allah kepadanya Allah berkenan. Yang pertama ini adalah Daud dan yang kedua itu adalah Yesus sendiri. Pada waktu Yesus dibaptis, ada suara yang berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan yang kedua adalah Daud. Selain dari itu, belum ada kalimat yang langsung dikatakan berkenan. Daud kita belajar. Apakah tidak ada kekurangan Daud? Banyak kekurangan Daud. Termasuk apa? Dia melakukan dosa yang terencana.
Tetapi Alkitab mencatat Daud adalah orang yang berkenan kepada hati Tuhan. Apa sih masalahnya? Apa sih rahasianya? Kenapa Daud ini spesial? Dan kenapa Daud ini begitu berkenan di hati Tuhan? Berbicara kesalahan Daud lebih parah dari kesalahan saudara. Kesalahan kita mungkin kita bandel saja. Bandel. Bandelnya apa? Doa enggak, baca Alkitab enggak mengikuti firman Tuhan, enggak melakukan, itu bandel namanya. Tapi Daud parah. Apa dosa Daud? Dia melakukan perencanaan berbuat dosa. Dia mengatur strategi supaya suami Berseba ditaruh di tempat barisan paling depan. Supaya apa nanti? Dia ditembak mati. Dan kalau si Uria sudah mati, dengan bebas dia mengambil istrinya. Terencana. Dan biasanya dalam hukum KUHP, dalam kitab undang-undang hukum pidana, itu dosa yang terencana itu lebih berat. Ada perencanaan. Berat hukumannya. Tapi Daud, sekalipun dia berat hukumannya, ada yang membuat hati Tuhan tertarik kepada pribadi yang satu ini. Ada yang membuat Daud berbeda daripada yang lain. Saya coba pelajari apa sih. Yang pertama, saudaraku, kita melihat Daud ini adalah suka melakukan kehendak Tuhan. Coba baca dalam Mazmur 40 ayat 9. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Salah satu poin yang membuat Tuhan tertarik dengan Daud ini, yang membuat Daud ini spesial di mata Tuhan, karena dia suka melakukan. Perhatikan, bukan suka mendengar saja, tapi apa? Melakukan. Sama-sama katakan, melakukan. Katakan amin. Orang yang melakukan, bukan hanya mendengar. Salah satu yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud adalah karena Daud suka melakukan kehendak Tuhan. Tidak heran, saudaraku, dia pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur 119, di situ diuraikan bagaimana isi hati Daud. Dikatakan di situ, Taurat-Mu ada di dalam hidupku. Aku cinta kepada Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu aku suka. Dia suka terhadap firman Tuhan. Salah satu raja yang berhasil di seluruh dunia adalah Daud. Dan kunci keberhasilannya karena suka melakukan kehendak Tuhan. Jadi artinya, bagaimana supaya kita disertai oleh Tuhan? Harus menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana supaya berkenan kepada Tuhan? Harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Katakan amin. Daud suka melakukan kehendak Tuhan. Dia begitu cinta firman Tuhan. Dia begitu senang kalau ada firman Tuhan. Satu kali, saudaraku, Nabi Nathan datang menegur Daud ini, seorang raja. Kau udah berdosa. Kau sudah melakukan kesalahan. Itu pun, saudaraku, dia suka, dia senang. Responnya, dia tidak melawan. Tetapi dia justru mengakui kesalahannya. Apa dikatakan di hadapan Nabi Nathan? Benar. Itu semua adalah kesalahanku. Saya mengakui dosa. Banyak orang, saudaraku, waktu ditegur oleh firman Tuhan, bukan mengakui, malah merah telinga. Malah bengkak ini dada, emosi, marah. Ya. Bagaimana kalau respon saudara ketika mendengar firman Tuhan?
Anda ditemplak oleh firman Tuhan. Ini firman untuk saya. Justru kita harus bersyukur, terima kasih Tuhan Engkau menegur saya. Tapi ada orang, saudaraku, waktu kita didengar firman Tuhan, malah sakit hati. Sama siapa sakit hati? Sama pendeta. Emangnya pendeta itu Tuhan? Tidak. Ini pendeta ini menegur dosa saya, menegur kesalahan saya. Saudara, kita rugi. Daud loh, dia seorang pembesar, dia seorang raja pada waktu itu. Datang nabi Tuhan, datang hamba Tuhan ke rumahnya, ke istananya. Kau sudah berdosa, kamu harus bertobat. Kau sudah bersalah. Bukan lagi baik-baik ngomongnya. Raja Daud, segan menyampaikannya Raja Daud. Gimana? Enggak pakai begitu, saudaraku. Nabi Nathan langsung berkata, kamu sudah berdosa. Kamu harus bertobat. Bagaimana seandainya seorang pendeta datang ke istana, menegur, kau sudah bersalah, kau sudah bertobat. Anggaplah sebagai presiden dia pada waktu itu. Dalam posisinya, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidupnya. Dia bisa saja diperintahkan kepada prajurit, tangkaplah itu Nabi Nathan itu, penjarakan. Bisa. Tapi karena saking dia begitu cinta firman Tuhan, firman Tuhan disampaikan hamba Tuhan pun dia tetap taat. Berbeda dengan manusia akhir zaman. Dia cocok-cocokkan, ini cocok untuk saya. Ini gak cocok sama saya ini. Ini yang bagus. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, taat itu adalah melakukan semuanya. Katakan amin. Satu saja Anda tidak melakukan, itu tidak taat. Kalau kita nggak taat, maka kita tidak disertai oleh Tuhan. Jangan berpikir, yang lain saya pilih-pilih. Nggak. Makanya ada lagu lama kita, lagu gereja Pantekosta zaman dahulu. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal, ayat, baris, kupunya. Semua ayat dalam Alkitab ini adalah untuk kita. Jangan pakai ayat ini hanya untuk menegur orang. Ini cocok untuk si A, cocok untuk si B. Untuk istri saya ini, untuk si anak saya ini, untuk bapak saya ini cocoknya. Ini cocok untuk siapa? Jangan. Katakan semua pasal, ayat, baris itu adalah aku punya. Katakan amin. Itu namanya cinta firman Tuhan. Itu namanya taat firman Tuhan. Daud berbeda. Daud berkenan di hati Tuhan. Karena ini saja kelebihannya. Apa sih kelebihan? Hanya ini. Yang lain mungkin lebih parah dia daripada saudara. Dosanya lebih berat. Ada nggak saudara yang melakukan kesalahan dengan berencana di sini? Nggak ada. Adakah yang berniat membunuh suami orang untuk mengambil istrinya? Nggak ada di sini. Tapi Daud melakukannya. Tapi Tuhan tetap berkata, ini berbeda kelebihannya karena dia melakukan semua perintah Tuhan. Yesus pernah berkata juga, yang lain, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Untuk sempurna di mata Tuhan, harus melakukan semuanya. Ya, firman Tuhan, apalagi kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah ngerti firman Tuhan, bahaya ketika kita tidak melakukannya. Makanya kita, saudaraku, belajar dari Daud. Dia pribadi yang begitu senang di hadapan Tuhan, taat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan bahkan dia cinta, yang menegur dia pun, yang keras menemplak hidupnya. Bukan main loh, itu Nathan datang kepadanya menegur dia. Kau orang berdosa, kamu harus bertobat.
Bukan baik-baik si Nathan, Nabi Nathan menegur dia. Contohnya karena dia raja, ada permohonan dulu, ngobrol 4 mata. Tidak. Mungkin lagi di singgasananya, saudaraku sedang duduk. Datang Nabi Nathan, kamu sudah berdosa, bertobat. Maka dia berkata, aku mengakuinya Tuhan. Saking senangnya semua perintah Tuhan itu tidak ada yang tidak dilakukan. Semuanya ditaatinya, saudaraku. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah kita mau disertai oleh Tuhan? Katakan amin. Kuncinya apa tadi? Seperti Daud. Jadilah orang yang berkenan. Bagaimana kita menjadi berkenan? Seperti Daud. Setia melakukan perintah Tuhan, suka melakukan segala perintah Tuhan. Ya. Yang berikut, saudaraku, kita belajar dari pribadi yang lain. 2 Tawarikh pasal 17 ayat 3-4. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, terus, dan tidak mencari Baal-Baal, terus, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Bagaimana supaya kita disertai oleh Tuhan? Cari Tuhan, jangan cari Baal. Seperti Yosafat ini, ia mencari Tuhan. Seperti nenek moyangnya, ayahnya, bapak leluhurnya Daud mencari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Semua itu akan ditambahkan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33 apa? Udah hafal itu ya? Coba sebut sama-sama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu. Itu sebenarnya kuncinya. Enggak kemana-mana Bapak Ibu. Kalau Anda mau berhasil, minta supaya disertai oleh Tuhan. Bagaimana supaya disertai oleh Tuhan? Carilah Tuhan. Dikatakan di sini, ia mencari Tuhan. Tuhan menyertai Yosafat. Sehingga karena ia mencari Tuhan. Karena ia melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu yang kedua, yaitu mencari Tuhan. Yang ketiga, dan ini yang terakhir sekali. Itu tadi terakhir sekali. Matius 28 ayat 19. Ya, ini penting juga. Bagaimana supaya kita disertai oleh Tuhan? Yang ketiga, yang pertama tadi berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan. Dan yang ketiga, kita baca ini Matius 28 19-20. Sama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terus, dan ketahuilah. Apa katanya? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Katakan amin. Saudara mau disertai oleh Tuhan? Lakukan amanat agung. Apa amanat agung itu? Ayat 19 ini, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kita harus jadi saksi bagi banyak orang. Betul juga. Untuk apa Tuhan menyertai saudara? Kalau engkau tidak pakai itu untuk memberitakan firman. Coba. Untuk apalah saudaraku? Ada nggak gunanya bagi saudara? Disertai oleh Tuhan. Tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tidak memberitakan kabar baik. Jadi saksi. Beritakan kabar baik bagi orang. Jangan anggap remeh saudaraku. Itu adalah perintah. Sebelum Yesus naik ke surga, ini adalah perintah terakhir. Perintah itu adalah harus dikerjakan. Namanya perintah, tidak boleh tidak, harus dikerjakan.
Dan ini tidak ditulis hanya untuk para pendeta hamba Tuhan. Tidak. Coba ada enggak ayatnya? Pergilah hai pendeta-pendeta, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan. Tidak. Di sini Tuhan berkata, Yesus berkata, karena itu pergilah kepada semua orang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu, muridkan mereka. Makanya kita ada namanya pemuritan. Kelas pemuritan itu adalah salah satu amanat agung, memuridkan orang. Kenapa kelas pemuritan itu penting? Karena saudara ikut memuridkan. Ya kan? Saudara yang memuridkan, ada peserta, saudara muridkan. Saudara sedang melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai saudara. Kalau kita melakukan amanat agung, melakukan firman Tuhan, kalau kita memberitakan kabar baik, maka Tuhan akan menyertai kita. Alkitab mencatat, ya, walaupun mereka tidak terpelajar, tapi mereka memberitakan kabar baik dengan berani. Kenapa bisa berani? Karena Tuhan menyertai mereka. Katakan amin. Saudara mau disertai oleh Tuhan? Hanya 3 poin saja. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Apa tadi yang pertama? Hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua apa? Cari Tuhan seperti Yosafat. Yang ketiga, beritakan kabar baik, bersaksi. Mungkin saudara tidak pergi ke rumah orang dari pintu ke pintu, tapi minimal engkau punya media sosial. Makanya saya katakan, gunakanlah itu. Jangan hanya asal buka HP, nonton TikTok, Instagram, status orang. Makanya hobi, ada satu orang hobi baca status orang. Suka baca, scroll ke bawah, lihat status orang itu apa. Lebih bagus saudaraku boleh beritakan kabar baik, sampaikan firman Tuhan. Ya, jadi media sosial itu media sosial yang berkualitas. Sampaikan firman Tuhan, amanat agung, beritakan kabar baik, bawa jiwa kepada Tuhan. Itu adalah amanat agung. Maka orang yang melakukan itu, ia akan disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, saya percaya hari ini mulai berubah image kita, merubah ya pola pikir kita. Kita taruh pikiran Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.